إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengawali khutbah Jumat pada pekan ini, khatib mewasiatkan seluruh hadirin untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalani segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara karunia yang terbesar, di antara kenikmatan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah diutusnya seorang nabi akhir zaman yang mengajarkan kepada kita berbagai macam ajaran-ajaran kebaikan, yang mensucikan jiwa kita, membacakan kepada kita kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk mereka rasulan, seorang utusan, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada mereka isi dari kitab suci dan juga hikmah, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun sesungguhnya manusia sebelum kedatangan Rasul tersebut lafi dhalalin mubin, benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk kita adalah sebuah karunia, adalah sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan untuk kita. Alangkah banyaknya keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada kita.
hanya sebab kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah banyaknya pemberian-pemberian Allah kepada kita yang mana Allah tidak memberikannya kepada umat-umat sebelum kita, hanya karena kita adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita adalah merupakan umat Nabi Muhammad, kita adalah merupakan umat akhir zaman. Namun Allah istimewakan kita bahwa pahala atau ganjaran dari amal saleh yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan melebihi pahala yang didapat oleh umat-umat sebelum kita. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabain alladhina min qablikum kamathali rajulin istajara ujara." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kalian dan dua umat sebelum kalian, yaitu adalah umat Yahudi dan Nasrani, adalah seperti para pekerja yang dipekerjakan oleh seseorang, di mana seseorang ini mengatakan, "Man ya'malu minkum minal ghadwati ila nisfin nahar falahu qirat." Ya, di mana seseorang mengatakan, barang siapa di antara kalian yang berkenan untuk bekerja dari pagi hari sampai tengah hari, yaitu sampai siang hari, falahu qirat, maka baginya satu qirat, upah berupa satu qirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amilatil yahud, maka ketika itu bekerjalah orang-orang Yahudi. Artinya bahwa orang-orang Yahudi diumpamakan seperti orang yang bekerja dari pagi sampai siang hari dengan upah satu qirat. Kemudian lanjutan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang tersebut atau dalam perumpamaan tersebut seseorang mengatakan, "Wa may ya'malu minkum min nisfin nahari ilal masa." Dan siapakah di antara kalian yang berkenan untuk bekerja dari siang sampai sore hari, falahu qirat, maka baginya satu qirat, upah berupa satu qirat. Lalu Nabi mengatakan, fa'amilatil yahud, maka ketika itu orang Yahudi bekerja. Artinya adalah orang Yahudi diumpamakan seperti orang yang bekerja dari siang sampai sore hari dengan upah sebesar satu qirat. Lalu kemudian dalam kelanjutan hadisnya Nabi mengatakan bahwa seseorang mengatakan, wa man ya'malu minkum minal asri ilal maghribi falahu qiratan. Barang siapa di antara kalian yang berkenan untuk bekerja dari waktu sore, dari waktu asar sampai waktu maghrib, falahu qiratan, maka baginya dua qirat. Fa'amiltum antum, lalu kalian umatku, wahai umat Islam, kalian bekerja lalu mendapatkan dua qirat. Artinya adalah bahwa umat Nabi Muhammad diumpamakan seperti pekerja yang bekerja dengan waktu yang singkat tetapi dia mendapatkan upah yang lebih besar. Faghadibatin nasara wal yahud, karena itulah orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi iri terhadap kalian. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka memiliki amalan-amalan yang sedikit dibandingkan umat-umat terdahulu, tetapi ganjaran dan pahala yang Allah berikan adalah ganjaran yang berlipat ganda. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan itu tidak berhenti di sini, tetapi juga akan nampak kelak nanti di hari kiamat. Akan nampak dan terlihat benar keutamaan dan keistimewaan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah bangkitkan kelak di hari kiamat
di tengah-tengah lautan manusia yang Allah bangkitkan sejak Allah ciptakan Adam sampai nanti akhir zaman, yang kita tidak tahu berapa jumlah manusia ketika itu. Di tengah-tengah lautan manusia yang begitu hebatnya, umat Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan, di mana dengan keistimewaan tersebut umat Nabi Muhammad akan lebih mudah untuk dikenal oleh nabinya, yaitu bahwa mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan wajah-wajah mereka cemerlang dan kaki tangan mereka itu cemerlang, karena di dunianya mereka senantiasa mengambil air wudhu, senantiasa bersuci untuk kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin, wajah dan kaki dan tangan mereka cemerlang, wajah, tangan dan kaki mereka bersinar, min atharil wudu, karena bekas-bekas wudu. Karena itu akan mudah dan lebih mudah untuk dikenali oleh nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita umat Nabi yang tidak pernah sekalipun melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tidak pernah melihat kita. Akan tetapi Nabi akan dengan mudah mengenal umatnya dengan kecemerlangan wajah, tangan dan kakinya, karena umat Nabi semenjak di dunia mereka senantiasa berwudu, bersuci untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita kelak di akhirat pun akan menjadi saksi untuk para nabi. Kita akan membela para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ketika umatnya mengingkari bahwa para nabi itu telah menyampaikan risalah dan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala embankan kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti Nuhun wa ummatuhu yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat akan didatangkan para nabi-nabi Allah dan umatnya. Di antaranya adalah Nabi Nuh berserta dengan umatnya akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal balagta? Apakah engkau telah menyampaikan wahyu?" Maka Nuh mengatakan, "Bala ya Rabbal alamin." Bala, sungguh aku telah menyampaikan wahyu yang engkau embankan kepadamu, wahai Allah Rabbal alamin. Maka kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah benar Nuh alaihi salam telah menyampaikan wahyu kepada kalian? Maka tatkala itu umatnya mengingkari bahwa nabinya telah menyampaikan wahyu kepada mereka. Maka Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salam, siapa yang menjadi saksi untuk pengakuanmu itu wahai Nuh? Maka Nabi Nuh alaihi salam menjawab, Muhammadun wa ummatuh. Yang menjadi saksi aku adalah Muhammad beserta umatnya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat di mana Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kami jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad wasata, sebagai umat pilihan. Kenapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi nanti kelak di hari kiamat. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul yaitu Nabi Muhammad menjadi saksi atas kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala kulli man bisunnatihi iqtafa wa iqtada amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara keistimewaan dan keutamaan lainnya yang akan didapatkan oleh kita insyaallah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahwa umat Nabi SAW mereka adalah umat yang akan pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Nahnul akhiruna wal awwalun wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Kata Nabi SAW, kita ini adalah umat yang datang belakangan. Wal awwalun, akan tetapi kita ini adalah umat yang terdepan. Maksudnya bagaimana? Kata Nabi SAW bahwa kita ini adalah manusia yang pertama kali nanti diperkenankan untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan lainnya adalah umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbanyak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah kami sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atardawna an takuna thulutsa ahli jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian rela, apakah kalian puas jika kelak kalian di hari akhir nanti kalian menempati sepertiga dari surga Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu kami puas wahai Rasulullah." Lalu Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, "Atardawna an takuna nisfa ahli jannah." Apakah kalian puas jika kalian nanti di akhirat menduduki setengah dari surga Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Wallahi, demi Allah, inni la arju, aku sangat berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, antakuna nisfa ahlil jannah, bahwa kalian menempati setengahnya surga dari seluruh umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma antum fi ahli syirki." Perumpamaan kalian atau keberadaan kalian dibandingkan orang-orang yang melakukan kesyirikan, kasya'ratil baydha'i fi jasadil baqarati sauda. Au kama qala. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian itu di tengah-tengah orang yang melakukan kesyirikan itu umpamanya sehelai rambut putih di tengah-tengah badan seekor sapi yang berwarna hitam, atau sehelai rambut hitam di tengah-tengah badan sapi yang berwarna coklat. Kata Nabi SAW yang menunjukkan bahwa betapapun banyaknya umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, namun jika dibandingkan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka jumlah mereka sangat sedikit. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tentu keistimewaan-keistimewaan ini tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dengan kita berusaha untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena tentu walaupun kita diberikan janji-janji yang indah berupa surga, berupa kedudukan dan keistimewaan yang luar biasa di hari akhir kelak, tapi ingat bahwa di akhirat pun akan ada umat Nabi Allah yang terhalang untuk dapat meminum dari air telaganya, karena mereka adalah orang-orang yang telah merubah dan meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala taufik wal hidayah. Dengan demikian kita mudah-mudahan dapat konsisten mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita menjadi umat yang betul-betul istimewa baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu-sawu baina tasyiyat as-sufuf minta maaf diluruskan dirapatkan diisi saf yang kosong. Allahu akbar. Subhanallah. Ada ma'aka subhanahu wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صح الله صح الله صح الله مع أنت السلام ومنك السلام ورحمة الله يا ذا الجلال لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا ولا ينفع ذا الجد منك لا إله إلا الله. يسقنا لا إله ولا كريم.